Salam saudara yang terkasih, saatnya kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita mohon pimpinan dan hikmat dari Roh Kudus. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari saya ajak saudara untuk berdoa. Bapa, terima kasih pada pagi hari kami boleh mendapatkan kebebasan untuk mendengarkan pemberitaan sebagian daripada firman-Mu, khususnya yang berkaitan dengan momen Natal pada bulan ini. Kiranya Kau menolong setiap kami di dalam mendengar, menyimak, menggali pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tolonglah kami ya Bapa di dalam menghadapi berbagai macam godaan serangan setan, dalam menghadapi apapun bentuk gangguan yang kami hadapi, baik itu konsentrasi, kekuatan, maupun hikmat di dalam mengerti kehendak firman Tuhan. Pimpin kami, setiap kami ya Tuhan, mengerti firman Tuhan. Bahkan dengan pertolongan Roh Kudus kami dikuatkan, dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Di atas segalanya, kami makin hidup, makin memuliakan-Mu, makin menyukakan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirman, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudara. Hari ini kita akan menggali firman Tuhan dari Injil Lukas 2. Injil Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Ini masih momen Natal. Kita akan menyimak tentang kesukaan besar. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sebab malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sungguh luar biasa ya, berita kabar yang didapatkan oleh para gembala ini. Dan di bulan Desember ini, bulan momen Natal, sangat luar biasa bagi setiap orang, bahkan yang belum pernah mengenal Juru Selamat secara pribadi. Itu sungguh luar biasa. Jadi berita yang patut dan layak didengar adalah Juru Selamat telah lahir ke dunia untuk menebus orang berdosa, untuk memberikan keselamatan bagi mereka yang percaya. Dan inilah berita kesukaan besar itu. Inilah
berita yang asli itu, berita yang genuine itu tentang keselamatan. Tuhan datang untuk menyelamatkan saudara-saudara. Dimanapun saudara saat ini berada, saudara mendengar kabar berita sukacita ini, bersukacitalah bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan saudara-saudara. Tuhan datang untuk mengajak saudara-saudara mengikut Dia, mengikut Juru Selamat. Kita lihat di bagian awal, tadi dikatakan gembala-gembala dan seorang malaikat. Jadi ditunjukkan betapa malaikat menjumpai para gembala-gembala itu. Kita soroti dulu gembala-gembala ya. Saudara, gembala itu tinggalnya tak menentu, beratapkan langit. Jadi kalau hawa dingin, kalau malam itu hawanya dingin menusuk tulang. Kehidupannya sederhana, mungkin pas-pasan, cukup hanya untuk makan atau sekedar bertahan hidup. Domba yang dijaga pun mungkin juga milik orang lain yang kaya. Ya kalau kita bandingkan dengan di tempat kita, mungkin mirip petani penggarap sawah ya. Mungkin di antara saudara juga ada yang demikian saat ini. Seorang yang terpinggirkan, seorang yang mungkin tidak dipandang, tapi jangan berkecil hati. Jangan menyerah dan putus asa, sebab masih ada Tuhan yang memelihara, melindungi, dan memberikan berkat-Nya kepada saudara. Tengoklah mereka, para gembala itu. Ya, kita lihat di dalam Injil ini. Mereka melihat malaikat dan langsung mendengar kabar sukacita itu. Coba saudara bayangkan. Kabar yang begitu besar, yang begitu membawa sukacita pertama kali diberitakan kepada para gembala. Bukan kepada orang-orang kaya, orang-orang pejabat, orang-orang yang terkenal, tenar, dan sebagainya. Mereka lah yang pertama kali mendengar kabar sukacita itu bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan di sana. Kabar baik diberitakan kepada mereka untuk pertama kalinya. Ini adalah tipologi dari Yesus ya. Dialah gembala agung. Gembala yang baik atas semua orang berdosa. Kalau kita lihat, malaikat adalah pemberita juru selamat yang baru lahir. Mereka hanya dikirim kepada beberapa gembala yang miskin, rendah hati, saleh, rajin, yang menjalankan tugas panggilan mereka dalam menjaga kawanan domba mereka. Biarlah Allah mendapat kehormatan dari pekerjaan ini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang tertinggi. Kehendak baik Allah kepada manusia yang dimanifestasikan dalam mengutus Mesias menambah pujian bagi Dia. Kita lihat ya kalau dari Injil tadi, betapa ketakutan. Ada ketakutan di sana. Tapi juga ada berita kesukaan besar. Jadi ada ketakutan, ada berita kesukaan besar. Ya saudara bisa bayangkan ya, kalau melihat setan aja takut dan gemetar ya, sampai ada yang terkencing-kencing, tidak bisa lari. Apalagi jika melihat kemuliaan Tuhan, Pencipta saudara. Kemuliaan Tuhan tiada bandingnya saudara-saudara. Dan itu diperlihatkan kepada para gembala. Berita kesukaan besar itu adalah bahwa Juru Selamat telah lahir. Kata kemuliaan itu seringkali sama dengan terang. Dan kata Tuhan dan Allah sering digunakan untuk menunjukkan kebesaran. Jadi kemuliaan Tuhan di sini berarti penampakan yang sangat besar atau terang yang mungkin tidak berbeda dengan apa yang dilihat Paulus dalam perjalanannya ke Damaskus. Dia melihat terang kemuliaan Tuhan yang begitu mulia, yang begitu dahsyat, sehingga tidak tahan lagi saudara. Apalagi ini para gembala yang asing ya, dengan hal yang bersifat spiritual seperti itu. Beritanya adalah Juru Selamat Kristus Tuhan telah lahir. Ingat, Kristus Yesus itu Tuhan mempunyai dua natur ilahi dan manusia. Keduanya menyatu di dalam pribadi Yesus.
sungguh-sungguh manusia yang tanpa dosa, dia juga sungguh-sungguh Allah. Tetapi keduanya adalah satu. Ada ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaannya seperti dia bisa lapar, bisa haus, tidak tahu hari kiamat, dan sebagainya. Tapi juga ada ayat-ayat yang menunjukkan keilahannya, seperti menghidupkan orang mati. Pernyataannya bahwa sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Dia menebus dosa manusia dan sebagainya. Hanya Allah yang bisa menebus dosa manusia. Di antara manusia tidak bisa melakukan penebusan dosa. Baik itu dengan cara, metode, apapun. Tidak bisa. Hanya Allah sebagai pencipta kita yang mampu. Kita tidak bisa mengabaikan ayat-ayat keilahannya untuk menunjukkan bahwa dia hanya manusia biasa. Demikian juga kita tidak bisa mengabaikan ayat-ayat kemanusiaannya untuk menunjukkan bahwa dia ilahi secara mutlak. Alkitab menunjukkan keduanya, kita menerima juga keduanya. Apakah ini tidak masuk akal? Itu melampaui akal, saudara-saudara. Jadi ibaratnya Allah yang tak terhingga itu mustahil bisa kita pahami secara tuntas di dalam otak pikiran kita yang terbatas. Ibaratnya seperti kalau kita cangkir begitu ya. Kita mengambil air di samudra dengan cangkir yang kita dapatkan ya sebesar cangkir ini, sebanyak cangkir ini. Nah begitulah kalau kita ingin mengerti Allah secara tuntas, tidak bisa. Nanti di surga kita akan mengerti secara tuntas. Karena kita ini terbatas. Nah sekali lagi bahwa Alkitab menunjukkan keduanya, kita terima juga keduanya. Dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia yang tanpa dosa. Sebab firman Tuhan atau Alkitab adalah satu-satunya standar kebenaran bagi orang percaya. Demikian juga kita percaya keesaan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi sekali lagi, kalau ada yang menuduh bahwa dia diangkat manusia menjadi Tuhan melalui konsili Nicea. Ini banyak ya tuduhan-tuduhan ini bahwa dia diangkat menjadi Tuhan melalui konsili Nicea. Saya sedikit mengajak saudara untuk merenung ya, apakah statement ini masuk akal? Apakah manusia yang penuh dosa, ciptaan ini bisa mengangkat Tuhan penciptanya? Mustahil, saudara-saudara. Biarlah Allah yang mendapat kehormatan dari pekerjaan ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat tertinggi, sehingga kehendak baik Allah kepada manusia yang dimanifestasikan dalam mengutus Mesias menambah puji-pujian bagi dia. Jadi sekali lagi saudara, justru konsili Nicea itu menegaskan keilahian Yesus. Yang terpenting dalam momen Natal saat ini, di bulan Desember ini, bukan kemeriahannya, bukan pestanya, bukan bagi-bagi hadiahnya. Ya kalau kita lihat di beberapa gereja ya, sampai ada yang memberi door prize dalam ibadah Natal, ada yang sebagai ucapan syukur, ada yang ya agar banyak orang yang mau datang. Sebab biasanya kalau momen Natal itu orang mau ke gereja, meski hanya setahun sekali, atau sekedar dapat hadiah. Yang jelas saat itu mereka mendengar firman Tuhan. Dan momen penting dalam Natal ini, mereka mendengar kabar sukacita itu. Juga momen penting bagi kita, para pelayan Tuhan, untuk menebarkan benih Injil. Jadi yang terpenting adalah bahwa Yesus telah datang dari dunia untuk menyelamatkan jiwa saudara. Itu yang terpenting. Dia datang untuk menebus dosamu dan datang untuk melayani dan mengasihi orang berdosa seperti saudara dan saya. Jangan keraskan hati untuk apa kita mati sia-sia. Karena Allah sudah menyediakan, memberikan, menganugerahkan juru selamat. Mesias sudah datang.
sudah ada penebus, sudah ada juru selamat. Tuhan sudah menyediakan cara yang mudah untuk selamat dengan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Kok maunya ribet? Tuhan menyediakan cara yang mudah dan itu sudah ketetapannya. Ingat, Dia Maha Tahu. Dia Maha Kuasa. Sebaik apapun, manusia itu seperti ikan kotor di hadapan Allah yang Maha Kudus. Karena itu terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Maka saudara akan diselamatkan oleh karena anugerahnya semata-mata. Kita lihat berikutnya, Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Jadi penekanannya di sini adalah Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Ini adalah bukti yang nyata dari Alkitab ya, yang menunjukkan keilahiannya Dia. Bahwa Dia dari dulu adalah Tuhan. Yang mengatakan Dia jadi Tuhan setelah diangkat dalam Konsili Nicea itu omong kosong. Konsili Nicea sekali lagi justru menegaskan keilahian Kristus. Di sini beritanya jelas. Mungkinkah malaikat yang setiap hari melayani Tuhan salah dalam menyampaikan berita? Tidak mungkin, saudara. Dia itu melayani Allah yang Maha Tahu. Tidak mungkin salah dalam menyampaikan berita seperti yang dituturkan oleh banyak orang. Kristus Yesus Tuhan sudah dari dulu Dia Tuhan. Sudah dari sonanya Dia Tuhan. Banyak yang menuduh Yesus dituhankan. Tapi perhatikan ayat ini. Hari ini telah lahir bagimu. Ya, perhatikan Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat menegaskan bahwa Dia Tuhan. Jadi sejak dari dulu Dia adalah Tuhan. Ditambah lagi Yohanes 8 ayat 58 kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham menjadi, aku telah ada. Jadi ditinjau dari pengertian ataupun pemahaman bagaimanapun juga yang menyimpang dari bahwa Dia adalah Allah dan sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Tidak bisa, saudara. Kedua ayat ini jelas-jelas menegaskan. Selanjutnya kita lihat lahir dalam kesederhanaan. Kalau kita baca di situ, bayi itu terbaring dalam palungan. Saya renungkan, Dia yang memiliki langit, bumi, seluruh alam semesta ini. Menurut pandangan manusia, menurut pandangan dunia, seharusnya Dia lahir kalau Dia Tuhan, seharusnya Dia lahir di istana yang megah, yang mewah, yang istimewa, yang termahal. Tapi ini di palungan. Dia datang dari surga ke dunia yang penuh dengan dosa ini. Betapa luar biasanya Maria melahirkan Yesus. Hanya menempatkan Dia di dalam palungan. Saudara bisa bayangkan ya, kalau artis yang akan melahirkan jauh-jauh hari dia sudah menyiapkan ya stroller yang ratusan juta, rumah sakit yang VIP, kamar bayi yang mewah, tempat tidur bayi yang mahal, dan sebagainya. Tetapi Dia yang mempunyai sorga yang mulia, lahir di palungan yang sederhana. Maka saudara jangan bersedih atau hilang pengharapan jika saat ini mungkin ada dalam keadaan susah, ada dalam keadaan yang sukar, penuh dengan kesulitan, apalagi tentang corona. Karena Tuhan pun juga lahir dalam kesederhanaan. Dia pasti tahu di dalam setiap kesulitan kita, di dalam setiap kesukaran kita, Dia tahu karena Dia pernah mengalaminya. Bahkan yang jauh lebih hebat. Jadi sekali lagi Yesus pun pernah mengalaminya demikian. Bersyukurlah, bersukacitalah karena saudara lebih menyerupai Dia. Dikatakan di situ sejumlah bala tentara surga memuji Allah. Memuji Allah.
betapa hari itu hari yang sangat luar biasa. Kristus yang datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Bala tentara surga tidak mungkin salah dalam memuji Allah. Sekali lagi ya, tidak mungkin salah dalam memuji Allah. Ini membuktikan bahwa Yesus mempunyai natur ilahi, sekali lagi ilahi dan manusia. Jadi manusia yang tak berdosa, yang tak bercacat celah. Yesus dia adalah teladan yang sungguh luar biasa. Pribadi yang baik, sangat luar biasa, yang harus kita kagumi. Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dialah satu-satunya teladan di dalam hidup kita. Kita melihat di situ gembala-gembala pergi ke Bethlehem ya, untuk bertemu Maria dan Yusuf, kemudian melihat bayi itu, melihat bayi Yesus. Saudara, kalau mendengar kabar baik, jangan berlama-lama menyimpannya. Cepat ambil action agar banyak yang bertobat dan menerima juru selamat. Ya seperti hari ini ya, saudara mendengarkan pemberitaan Injil, cepat ambil action, bertobat dan menerima dia, menerima Yesus, menerima juru selamat, menerima Mesias. Kemudian mereka memberitahukan apa yang dikatakan tentang anak itu. Jadi mendapatkan pesan dari malaikat, langsung menyampaikannya. Apa yang menjadi pesan Tuhan, itulah yang harus disampaikan. Ini yang harus dilakukan juga oleh para hamba Tuhan. Hendaknya bergumul mohon pimpinan Roh Kudus sebelum berkhotbah. Apa yang Tuhan mau untuk sampaikan ke jemaat atau pendengarnya. Mereka memberitakan juru selamat telah lahir. Mereka memberitakan kabar sukacita bahwa Yesus, bahwa bayi tersebut adalah juru selamat yang akan menyelamatkan orang berdosa. Pekerjaan Allah yang lain adalah bagi kemuliaannya. Penembusan dunia adalah untuk kemuliaannya di tempat yang tinggi. Niat baik Allah dalam mengirim Mesias membawa damai ke dunia yang lebih rendah ini. Damai di sini diberikan untuk semua kebaikan yang mengalir kepada kita melalui Kristus. Jadi kalau saudara dalam hidup saudara tidak ada damai sejahtera dan ingin mendapatkan damai, saya tawarkan kepada saudara, terimalah Yesus hari ini juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Maka saudara akan memperoleh damai yang sejati, yang asli, genuine, yang membawa saudara kepada keselamatan. Niat baik Allah terhadap manusia adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang tertinggi dan damai di bumi. Kita lihat berikutnya ya, semua orang itu heran. Perhatikan para gembala tidak membuang waktu. Artinya kalau bahasa Jawa, bahasa Surabaya itu tidak let-let gitu ya. Tidak bermalas-malasan, tidak menunda waktu, tetapi datang tergesa-gesa ke tempat itu. Mereka dipuaskan dan diberitahukan keluar sampai ke seluruh negeri tentang anak itu. Bahwa dia adalah juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bayangkan kalau saudara yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar kesukaan besar ini. Apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan bermalas-malasan atau berlambat-lambat jika menemukan yang berharga? Terlebih lagi ini adalah berita tentang kekekalan. Katakanlah tanah saudara mengandung tambang emas ataupun minyak ataupun berlian begitu ya. Apakah saudara lantas akan bermalas-malasan atau bergegas untuk menggarapnya untuk segera mendapatkan emas, berlian, minyak tersebut? Nah, sikap kita terhadap Tuhan juga demikian. Keselamatan sudah ditawarkan, action saudara bagaimana? Menerimanya atau mencibirnya atau menolaknya. Dikatakan di situ Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dia tidak ceroboh dalam berkata-kata atau bersikap, di dalam bertindak juga ya.
Dengan cermat Maria mengamati dan memikirkan semua itu. Sangat cocok untuk menghidupkan kasih sayangnya yang suci. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Mereka pulang kalau misinya sudah komplit, lengkap, dan tuntas selesai. Mission accomplished. Orang percaya senantiasa memuji dan memuliakan Allah yang mereka sungguh-sungguh anggap ini sebagai kehormatan untuk memberitakan kemuliaan Allah di muka bumi. Mereka yang telah melihat, mengalami, atau bahkan percaya yang akan mengalaminya, mereka akan senantiasa memuji, memuliakan Allah. Iman percaya kita bukan hanya melekat pada yang terlihat, tapi yang belum atau bahkan tidak terlihat juga. Kita ini berjalan dengan iman. We walk by faith. Kita berjalan dengan iman penuh, iman yang teguh, iman yang diarahkan kepada Kristus, kepada Juru Selamat kita. Karena apa, saudara? Karena penglihatan duniawi itu seringkali menipu kita. Apa yang kita lihat baik, belum tentu di mata Tuhan. Apa yang kita anggap sempurna, sama sekali bisa jadi bukan hal yang baik untuk kita, yang sempurna untuk kita, bagi Tuhan. Karena Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu atas hidup kita apa yang akan terjadi ke depannya. Karena itu kita harus senantiasa menyerahkan hidup kita di dalam rancangan Tuhan. Dan setiap kali kita melangkah, meminta hikmat pimpinan Roh Kudus. Saudara mungkin melihat Crazy Rich ya. Ada yang di Surabaya, dari Malang, dari mana-mana. Crazy Rich itu julukan orang kaya yang luar biasa. Dan mungkin kalau saudara melihat di televisi, saudara ingin seperti mereka. Saudara tidak tahu apa pergumulan mereka, persoalan mereka. Mungkin mereka juga banyak utang, susah tidur, karena takut, khawatir, cemas, dirampok. Bahkan mungkin akan dibunuh dan sebagainya. Saudara tidak tahu. Mereka bahkan bisa tidur kalau minum obat tidur dan penenang. Maka dari itu mari kita berjalan dan memandang Juru Selamat dengan iman. Saudara, telah lahir bagi kita Juru Selamat Kristus Tuhan. Ini menunjukkan kabar gembira untuk semua. Untuk semua manusia. Untuk semua bangsa. Untuk semua suku. Bukan hanya untuk kaum yang kaya saja. Bukan untuk mereka yang naik mobil saja. Bukan untuk bos-bos saja. Tapi untuk kita. Untuk saudara dan saya. Yesus datang untuk menebus dosa semua orang, semua manusia. Apakah itu paman becak, penyapu jalan, penjual warung, janda-janda miskin, mereka yang terpinggirkan. Yesus datang juga untuk mereka. Juga para buruh kasar. Semua tanpa terkecuali diundang dalam keselamatan bersama dengan Dia. Oleh karena itu beritakan kepada semua orang. Jangan pilih-pilih dalam memberitakan Injil. Di dalam melayani. Apakah suku tertentu, etnis tertentu, kalangan tertentu. Tapi beritakanlah kepada semua orang sebisa mungkin. Sebab Allah mengasihi semua orang berdosa tanpa terkecuali. Maka yang belum percaya, percayalah sekarang juga kepada Dia. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Yang sudah percaya, setialah sampai akhirnya. Layanilah Dia. Beritakan kabar kesukaan besar ini kepada semua bangsa. Yang paling mudah adalah kepada orang-orang terdekat kita. Istri, suami, anak, saudara, ipar, siapapun yang paling dekat dengan kita. Dan berdoalah agar Tuhan memakai saudara bagi
dipakai bagi kemuliaannya. Mulai hari ini, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan memberkati.